Siap Pak Charles? Siap Pak. Pak Charles dengan observer Bu Mercy. Bu Mercy? Iya Pak. Ya. Ya. Bisa dimulai Pak Charles? Iya Pak, bisa. Oke, baik. Akan tampil presenter kita selanjutnya akan mensimulasikan praktek teaching Bapak Maximus Charles dengan observer Bu Mercy. Sekarang pukul 9:23 nanti perkiraan Pak sampai 9:54 atau 55 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu sebenarnya saya serahkan pada Pak Charles. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak dosen dan guru Pamong. Teman-teman semua mohon izin pada teaching saya ini saya memperlakukan teman-teman sekalian layaknya siswa kelas 5. Saya coba tes geser slide-nya dulu Pak. Bisa bergerak teman-teman. Bergerak Pak. Ya. Baik. Halo, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Pak. Baik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru ingin meminta kepada anak Suman sebagai ketua kelas untuk mengecek kehadiran teman-teman semua hari ini dari total siswa di kelas kita yaitu 12 orang. Apakah semuanya hadir? Hadir Semuanya semua hadir Pak. Pak. Tadi sudah ya Pak. Baik, terima kasih. Kalau semuanya hadir, maka kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita sebelumnya pada subtema 1? Masih Pak. Pada pembelajaran di subtema 1, kita telah belajar mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan belajar pada subtema 2 mengenai pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, sebelum kita belajar pada tema 2 ini, anak-anak sekalian, Bapak Guru ingin menjelaskan secara singkat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati contoh kasus, kalian diharapkan mampu menemukan informasi faktor penyebab gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, setelah menyimak video secara berkelompok, kalian diharapkan mampu membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan Desak Lantaran Jirebu, kalian diharapkan mampu merinci informasi terkait dengan pertanyaan di mana, kapan, dan bagaimana. Dan yang terakhir, dengan menulis pertanyaan dan jawaban pada LKPD, kalian diharapkan dapat menampilkan informasi terkait pada bacaan Desak Lantaran Jirebu. Nah, sebelum masuk pada kegiatan inti kita hari ini anak-anak, Bapak Guru akan memutar satu video sebagai penguatan kita akan pentingnya semangat nasionalisme. Video ini adalah video lagu Indonesia Raya. Mari kita simak dan bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku, Indonesiaku, bangsa tanah airku.
Memori. Baik anak-anak, kita hanya menyanyikan bait singkat untuk mengingatkan kita tentang pentingnya semangat nasionalisme dari lagu Indonesia Raya yang kita saksikan. Nah, langkah selanjutnya adalah sebelum memasuki kegiatan pembelajaran kita pertama, Bapak Guru terlebih dahulu membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, di sini Bapak Guru sudah membagi nama-nama sesuai dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1 Anak Suman, Komalasari dan Biron. Kelompok 2 Mei Anjar, Hieronymus dan Emerensiana. Dicatat ya anak-anak. Ya, Pak. Kelompok 3 Fuji, Ina Helsi dan Betty. Dan kelompok 4 Juliana Andu dan Asni. Nah, apa yang dilakukan oleh 4 kelompok ini nanti, kalian akan membacakan contoh kasus yang sudah Bapak sajikan di slide ini, ya. Dan kemudian mengerjakan pertanyaan pada LKPD 1. Nah, dari 4 kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi, dari slide ini terlihat jelas atau tidak anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Bapak akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk bisa membacakan contoh kasus pada slide ini. Ada yang bisa? Silakan. Saya, tunjuk Pak. tangan. Saya, Pak. Baik, anak Betty silakan membacakan. Caranya kurang jelas, Pak. Ya. Anak Betty silakan membacakan contoh kasusnya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Bisa dilanjutkan, anak Betty? Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhuk, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di pohon ini. Aku tidak batuk lagi, kata Dayu. Baik, terima kasih anak Betty. Mari kita berikan aplaus untuk anak Betty yang sudah membacakan contoh kasus ini. Nah, langkah selanjutnya Bapak Guru memberikan kesempatan 5 menit kepada masing-masing kelompok anak-anak untuk mendiskusikan kemudian menjawab pertanyaan pada LKPD yang sudah Bapak sediakan. Ya, ini LKPD-nya anak-anak. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Mungkin ada yang sudah bisa langsung menjawab dari perwakilan kelompoknya masing-masing anak-anak. Sudah, Pak. Ya, silakan siapa yang menjawab duluan. Saya, Pak. Oke, silakan anak Robi. Dayu batuk-batuk karena udaranya kotor.
Ya, baik. Ada yang lain jawabannya, anak-anak dari kelompok yang lain? Dari kelompok kami, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2, Pak. Karena udara di bawah pohon rindang itu bersih. Di bawah pohon rindang itu bersih. Baik. Ada kelompok lain yang ingin memberikan jawaban? Silakan anak-anak yang bisa memberikan jawaban. Ya, Pak. Pertanyaan nomor Saya, 2. Pak. Oke, individu Lalu anak batuk-batuk individu, karena silakan. asap sepeda motor. Baik, Pak. Pertanyaan nomor 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? Jawabannya, Pak, karena udaranya sudah tercemar oleh asap kendaraan. Ya. Nomor 2. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Baik, kita berikan aplaus untuk jawaban dari anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menjawab. Nah, dari 2 pertanyaan tadi bisa kita gambarkan bahwa dari pertanyaan nomor 1, mengapa Dayu batuk-batuk? Jawaban yang betul adalah karena dipengaruhi oleh asap tebal hitam dari sebuah mobil yang melintas. Dan pertanyaan nomor 2, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Jawabannya adalah karena pohon rindang menghasilkan banyak oksigen yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Begitu anak-anak. Iya, Pak. Baru mengerti, Pak. Sudah bisa dipahami anak-anakku semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Pak. Dari contoh kasus ini, pada 2 pertanyaan dari contoh kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita bernapas untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Oksigen digunakan untuk proses pembakaran saat makanan dalam tubuh atau metabolisme. Untuk keperluan bernapas, kita memerlukan udara bersih dan tidak berbau. Udara bersih banyak mengandung lebih banyak oksigen. Oksigen dihasilkan tanaman melalui proses Fotosintesis. Nah, oleh karena itu, kita akan merasa sejuk saat berada di mana? Di bawah pohon yang Bapak pohon. rindang. Rindang. Karena pohon rindang menghasilkan banyak apa anak-anak? Oksigen, Pak. Ya, baik. Oksigen. Itu adalah pembelajaran pertama kita. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran yang kedua pada hari ini. Anak-anak bisa memperhatikan teks berikut ini. Apakah terlihat jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik anak-anak, teks ini berjudul Kuldesak Lantaran Jerbu. Instruksinya sama seperti pada kegiatan kita pertama tadi, yaitu Bapak Guru memberikan kesempatan kalian untuk membaca dan mencermati isi teks bacaan ini, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan pada LKPD yang kedua. Siap anak-anak? Halo anak-anak Siap, semua, Pak. masih semangat? Siap, Pak. Siap. Masih, Pak. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka Bapak Guru akan membantu membacakan isi teks ini, dan anak-anak diharapkan untuk mencermati apa yang Bapak Guru bacakan sehingga bisa menjawab pertanyaan pada LKPD 2. Oke anak-anak? Ya, Pak. Teksnya berbunyi seperti ini. Judul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu.
seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tidak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, ini adalah cerita atau bacaan ya tentang dari judul Kudesak Lantaran Jerbu. Nah, tadi anak-anak sudah memperhatikan yang dibacakan oleh Bapak Guru. Sekarang anak-anak akan menjawab pertanyaan juga dalam sesi kelompok seperti tadi dari bacaan tadi ya. Bisa lihat dengan jelas anak-anak pertanyaannya. Bisa, Pak. Ya, baik. Silakan Bapak Guru memberikan waktu kalian 5 menit untuk mencermati pertanyaan dan bisa menjawab. Silakan Bapak Guru memberi kesempatan kepada kelompok mana yang ingin menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan seantero kota Pekanbaru Riau diselimuti kabut pada Selasa pekan lalu? Ayo anak-anak, siapa yang tadi mencermati bacaan dengan baik? Silakan menjawab. Karena ada kebakaran, Pak. Hutan, Pak. Kebakaran hutan. Ada lagi jawaban yang lain? Karena asap pabrik, Pak. Asap pabrik. Baik. Terima kasih. Jawaban yang betul adalah aroma sangit asap dari lahan yang terbakar. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil ketika terjadi peristiwa pencemaran asap? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak Asep. Pak Asep, ya betul. Tepuk tangan untuk jawabannya. Betul sekali. Jadi Pak Asep Dadan Muhanda.
Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses aroma sangit asap atau kabut menyelimuti seantero kota Pekanbaru Riau? Kelompok mana yang bisa menjawab anak-anak? Dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan anak Suman. Asapnya terbawa oleh angin Pak. Asapnya terbawa oleh angin. Baik, terima kasih anak Suman. Bagus jawabannya. Coba kita lihat jawaban yang sebetulnya. Aroma sangit asap kabut disebabkan oleh angin. Betul, yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Yang berikut, pertanyaan keempat, di manakah tempat Asep mengungsi bersama keluarganya? Kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan anak. Ke Bukit Tinggi. Ya, ke Bukit Tinggi. Betul sekali jawaban anak Nur. Pak Asep mengungsi bersama keluarganya ke Bukit Tinggi. Pertanyaan yang kelima, mengapa Asep memilih mengungsi bersama keluarganya? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya Pak. Dari kelompok mana lagi? Saya Silakan Pak. menjawab. Ya, silakan menjawab. Karena Pak Asep khawatir akan keselamatan keluarganya. Oke, terima kasih anak Indra atas jawabannya, bagus sekali. Ada lagi jawaban yang lain dari kelompok yang lain, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab selain dari tadi anak Indra? Baik, kita lihat jawaban yang sebetulnya. Mengapa Asep memilih mengungsi bersama keluarganya? Jawabannya adalah karena Pak Asep khawatir akan kesehatan dua anaknya yang Masih kecil. kenapa anak-anak yang masih kecil. Ya. Itu adalah pertanyaan terakhir dari LKPD 2 yang ada pada bacaan ini anak-anak. Nah, dari kedua subtema pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan tentang faktor pencemaran udara bagi pernapasan dan juga kesehatan kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru dapat dipahami oleh kalian semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya di tema ketiga. Semangat anak-anak. Semangat, Ya Pak. Pak. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Anak Nur Kamalasari, silakan kalian istirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kita di applause tuh Pak Charles. Alhamdulillah Pak Charles ya dapat lancar mempresentasikan, ya, mensimulasikan verticengnya. Secara umum tahap-tahap pembelajaran terpotret pendahuluan, menyiapkan siswa, dan kegiatan inti, dan juga tadi evaluasi, termasuk juga di akhir Pak Charles
menginformasikan tindak lanjut pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tema yang lain. Kemudian juga tadi kreatif untuk mensematkan video lagu nasional Indonesia Raya. Kemudian tadi temanya tentang udara bersih, Pak Charles. Di awal saya kira akan lebih bermakna lagi kalau background slide pertama itu ya tentang alam dengan udaranya bersih, dengan mungkin konsep hutan atau pantai gitu bisa. Kemudian tadi waktu membaca cerita yang agak terlalu panjang, sepertinya agar tidak jenuh, terus dibagi per paragraf per siswa gitu, nanti lebih interaktif, Pak. Yes. Terima kasih, monggo Pak Tri. Oke, selamat Pak Charles ya, sudah. Ya, terima kasih Pak. Oke. Secara umum saya melihatnya juga cukup baik, lancar Pak Charles dalam memaparkan ataupun mensimulasikan pembelajaran hari ini. Slide-nya sudah ada kreasi-kreasi yang dari teman-teman sebelumnya tidak ada video animasi atau apa namanya itu di awal atau di akhir. Kemudian secara tampilan tulisan juga sudah cukup proporsional, meskipun masih ada juga yang teks panjang dengan tulisan yang memang masih agak kecil, tapi secara umum sudah cukup baik. Kemudian tadi pembagian kelompoknya juga sangat jelas ya, disampaikan di awal, artinya secara sintak itu sudah mengikuti alur yang kaitannya dengan pembelajaran PBL. Hanya satu hal yang ini, tapi mungkin juga menyangkut karakter Pak Charles dengan karakter vokal sekaligus intonasinya memang cocoknya ngajar di kelas atas ya Pak Charles. Kalau di kelas bawah perlu lebih ekstra biar lebih luas lagi ya. Meskipun demikian, kalau di sekolah kami guru itu selalu harus siap ngajar di kelas berapapun begitu. Tiap tahun itu ada penetapan baru ngajar di mana, kadang kelas atas, kadang kelas bawah gitu. Artinya untuk memastikan bahwa kita ya tidak hanya spesial kelas 6 misal begitu, ada kalanya kita mencukupkan teman yang berhalangan di kelas bawah, maka model komunikasi yang di kelas bawah pun juga perlu dicoba diikuti. Artinya terkait dengan hal ini hanya menyangkut antusiasmenya dalam kita berkomunikasi ke anak itu perlu sedikit ditingkatkan. Itu saja Pak Charles. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya silakan disiapkan Bu Betty. Halo Bu.